melanjutkan tentang Bright and Bloom. Saya pelajarin bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah menerima yang namanya perjanjian dan sumpah Bright and Bloom. Kenapa? Firman Tuhan berkata sekalipun ditindas, sekalipun diinjak, tetapi bangsa ini menyatakan bahwa dia selalu menjadi yang nomor satu. Menjadi sangat, apapun yang di tangannya itu menjadi besar. Itu menjadi sangat bagus. Ya, tetapi kita belajar bagaimana hal itu bisa datang. Hal itu bisa masuk. Hal itu bisa menjadi hak yang diperoleh oleh Israel. Ya, kita tahu, mari kita belajar. Hari itu bangsa Israel ini dimulai dengan yang namanya seorang yang namanya Yakub. Yakub yang diubahkan menjadi Israel. Ya. Kita mau baca, ini adalah perjalanan Yakub itu di Betel. Ya. Kita mau baca dari Kejadian 28. Kejadian 28 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tempat itu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, maka berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Modal pertama yang dimiliki oleh Yakub yang berubah menjadi Israel. Bagaimana seorang Yakub memperoleh yang namanya Bright and Bloom, itu dimulai karena dia sudah memiliki sebuah tangga. Tangganya itu adalah dia memiliki yang namanya hak kesulungan. Hari itu karena sebuah rekayasa, karena sebuah sesuatu yang diaturkan di dalam hidupnya, maka dia ini memperoleh yang namanya hak kesulungan. Ya, dan hari ini kita Mahanaim itu memiliki dan memegang yang namanya hak kesulungan juga. Jadi seharusnya kita ini sudah punya tangga untuk sebuah yang namanya Bright and Bloom. Tapi hari itu pertama kali pada waktu, karena dia sudah menipu Esau, maka dia disuruh pergi ke padang gurun. Dan hari itu dia pertama kalinya dari Berseba dia masuk ke Betel. Dan disitulah dia bermimpi dan dia melihat sebuah tangga yang sampai ke langit. Tetapi yang di situ yang aneh dikatakan seperti ini. Dia berhadapan dengan Tuhan tetapi dia tidak mengetahuinya. Karena untuk Bright and Bloom itu ada sebuah yang dikatakan firman Tuhan ini dikatakan seperti ini. Ya, saya ambil firman yang saya pakai untuk Bright and Bloom. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam kita. Supaya kita beroleh terang daripada pengetahuan. Kita ini tinggal. Udah di dalam kita sering kali berhadapan dengan Tuhan. Tetapi kita belum masuk dan sungguh-sungguh sampai ketemu kepada Tuhan. Dan itu yang menciptakan sebuah pengetahuan. Pengetahuan untuk pengenalan akan Allah lebih lagi. Pengetahuan untuk berbagai memegang segala sesuatunya. Dan hari itu yang dilakukan, yang Yakub dapatkan. Hari itu di Betel, dia berhadapan dengan Tuhan. Dia melihat tangga. Dan hari itu Tuhan menunjukkan bahwa dia belum punya pengetahuan, dia belum kenal. Dia berhadapan dengan Tuhan, tapi dia tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya. Seberapa banyak hari ini kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kita ini tidak pernah mengenal dengan sungguh-sungguh. Kita tidak pernah menginginkan yang namanya sebuah
pengetahuan, pengenalan semuanya ini. Kita tidak pernah menginginkan sampai ke situ. Dan itulah yang didapat Yakub pada waktu dia di Betel. Hari itu perjalanannya tidak berhenti sampai di situ. Hari itu Yakub bergulat dengan Tuhan. Dan itu dikatakan di sini, kita baca di Kejadian. Tadi awalnya ya di Kejadian 32 dikatakan seperti ini. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Saya lanjutkan ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan disitulah pertama kali Yakub terima yang namanya perkataan berkat yang dikatakan namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Tapi hari itu Yakub bertanya, namamu siapa? Dan dia tidak bisa, dia tidak beritahukan namanya. Hari itu Yakub cuma tahu dia berhadapan dengan Tuhan, dia bergulat dengan Tuhan, tetapi dia tidak binasa. Dan disitulah yang namanya Yabok, itu bicara tentang dikosongkan. Kita seringkali seperti yang tadi Ibu katakan, kita maunya pakai cara kita. Kita pakai dengan semua yang kita mau. Tetapi hari itu Yakub harus melewati fase di mana dikosongkan. Hari itu peristiwanya gini, pada waktu nyebrang, dia seberangkan semuanya. Dia seberangkan anaknya, dia seberangkan ternaknya, dia seberangkan istrinya. Dia seberangkan semuanya. Karena arti kata Yabok itu adalah dikosongkan. Dan pada waktu Yakub dikosongkan dan dia harus seorang diri. Dan disitulah dia bergulat dengan Allah. Sebetulnya bergulat itu apa sih? Dari akar katanya dikatakan begini. Yakub bergulat dengan semua debu tanah yang ada di dalam dirinya. Yakub bergulat dengan semuanya. Kenapa sih? Karena hari itu dia harus ketemu dengan Esau. Dan dia sangat takut hari itu menghadapi semua yang paling gelap dari dalam hidupnya. Karena dia tahu dia seorang pencuri. Dia seorang yang mendapatkan segala sesuatu dengan kecurangan. Tapi sekali lagi dia dikosongkan dan dia sungguh bergumul dengan Allah. Dan yang ajaib, hari itu Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Tapi perjalanan Yakub yang buat saya itu sampai mendapatkan yang namanya perjanjian dan sumpah bride and bloom. Hari itu Yakub datang ke Betel yang kedua kalinya. Dia sesudah dia bergulat, dia berjumpa dengan yang namanya, dia berjumpa dengan Esau. Tetapi dia harus pergi ke Betel yang kedua kalinya. Di Kejadian 35 dituliskan, ya, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Dan disitulah Yakub berkata begini, Yakub yang tadi yang pertama dia melihat Tuhan tapi dia tidak mengetahui Tuhan. Fase yang kedua, Daud bergumul, Yakub bergumul dengan semua kedebuannya, ketanahannya. Dia bergulat dengan Tuhan sampai namanya diubahkan. Tetapi di Betel yang kedua kalinya, Yakub mulai memanggil dan dia berkata, El Betel.
dia mulai bisa memanggil Tuhan. Dia mulai bisa menyerukan nama Tuhan. Dan dia berkata, Engkau Tuhan atas Bet-El. Tempat di mana aku ini diubahkan. Tempat di mana aku sudah mengalami pengosongan. Tempat di mana aku ini dipatahkan dari semua kemanusiaannya. Dan pada waktu dia bisa mengangkat dan dia berkata yang namanya, dia memanggil Tuhan dengan El Bet-El. Disitulah Tuhan bersumpah dan dia berkata, mulai hari ini berkat Abraham itu akan menjadi bagianmu. Keturunanmu akan menduduki kota-kota. Semua yang engkau kerjakan menjadi besar, menjadi sangat besar. Dan dia dikatakan dari dalam hidupmu akan keluar raja-raja, akan keluar bangsa-bangsa yang besar. Dan hari ini kita mau sungguh-sungguh sekali lagi. Apa yang dilakukan oleh Yakub. Hari itu Tuhan berkata begini, tiba-tiba pada waktu saya berdoa Tuhan berkata gini, Nak, kalau engkau ingin mendapatkan sumpah bright and bloom, Israel itu sudah memegang sumpah itu. Israel itu mendapatkan itu karena apapun yang dikerjakan itu jadi besar dan jadi baik. Yang pertama Tuhan itu berkata begini, lakukan yang Israel hari-hari ini tidak lakukan. Israel tidak mau mengampuni orang-orang yang menyakiti. Israel tidak mau berdamai dengan keturunan Ismail. Dan yang kedua, seperti yang Yakub lakukan. Hari itu apa yang dilakukan? Untuk Yakub memperoleh sampai dia diubahkan dari Yakub menjadi Israel. Hari itu sebetulnya kuncinya adalah apa? Pada waktu dia di tempat Laban, dia berkali-kali dia itu dicurangi, dibohongi, tetapi Yakub terus dan terus melepaskan. Sebuah yang dicurangi dalam hidupnya bukan menjadikan sebuah dendam. Semua ketidakadilan yang dia lewati, sebuah penindasan yang terjadi dalam hidupnya, itu tidak pernah menghentikan dia. Tetapi disitulah pertama kalinya Tuhan mengubahkan yang namanya dari seorang pencuri memiliki hati yang besar. Memiliki hati yang mulai dirubah. Memiliki hati yang mulai kerinduannya ini untuk hidupnya menjadi berkat. Di sini dikatakan seperti ini, saya mengutip khotbah ibu kemarin saya buka ada kata yang namanya sabah. Dan itu artinya menjadi besar. Mari kita baca dari Kejadian 30 ayat 26 dikatakan seperti ini. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja kepadamu. Yang pertama, Yakub mulai membuat sebuah supaya dia bisa mendapatkan itu semua. Tangganya adalah memiliki yang namanya hak kesulungan. Itu tangga pertama. Tetapi yang dibuat Yakub adalah memperbesar seluruh hatinya. Yang pertama dia bekerja keras kepada Laban. Dan dia mempelajari segala sesuatunya. Dan itulah yang membuat Yakub hatinya, kapasitasnya, semuanya itu berubah, itu diubahkan. Sehingga pada waktu Yakub ke Bet-El, dia mulai bisa melihat Tuhan. Pada waktu Yakub melewati Yabok, dia mulai ngerti artinya pengosongan dan mematahkan yang namanya semua debu tanah di dalam hidupnya. Dan pada waktu dia kembali ke Bet-El, itu yang membuat Yakub bisa memanggil El Bet-El. Dan itulah yang membuat dia, hari itu dia terima sumpah
bright and bloom. Ya, hari ini saya sangat sedih. Saya pun terus belajar mengkoreksi, saya belajar bertobat dan segala sesuatunya. Tapi buat saya ini begini. Ada begitu banyak pada waktu didikan itu datang. Tapi banyak orang memiliki respon dan berkata, kenapa sih aku salah terus? Kenapa sih aku diomelin terus? Kenapa sih Bu Nita itu never good enough? Selalu memandang dengan never good enough. Tetapi pada waktu saya belajar tentang Yakub, hari itu pada waktu dia ditindas, pada waktu dia mengalami ketidakadilan, pada waktu segala sesuatu yang buruk istilahnya terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah berhenti. Dia menyadari kepenipuannya, keyakupannya. Dan disitulah dia berkata, aku harus memperbesar seluruh kapasitas hatiku. Dia mengampuni Laban. Dia belajar begitu banyak pengetahuan. Sampai dikatakan, Yakub berkata kepada Laban, Laban lepasin hari ini. Bukankah engkau lihat, aku bekerja keras kepadamu. Dan hari ini engkau lihat loh, ternakmu pada waktu aku datang tidak sebanyak sekarang. Dan hari ini ternakmu sudah berlipat kali ganda. Maka lepaskan aku untuk aku kembali ke rumah. Ketemu dengan Esau dan kembali ke rumah Bapa. Kembali ke rumah papanya. Mari sekali lagi kita memang harus terus perangi semua yang namanya kemanusiaan kita, debu tanah kita. Tapi jangan pernah berhenti. Hadapi semua yang paling menakutkan. Di Betel, Yakub harus berhadapan dengan orang yang paling dia takutin. Hal-hal yang paling dia takutin. Di Betel, Yakub harus meletakkan orang yang paling dia cintai. Kenapa? Yakub meletakkan yang namanya Ribka. Tapi itu semuanya. Hari ini Israel menerima yang namanya sumpah bright and bloom. Tetapi kalau kita mau minta yang namanya sumpah bright and bloom, Tuhan berkata, nak, mari kita mau lakukan yang Israel tidak mau lakukan. Dan itu kita akan mulai memperoleh yang namanya sumpah bright and bloom itu turun. Kita akan sembah Tuhan. Kita mau melepaskan berkat. Kita mau mewakili sebagai Israel rohani. Hari-hari ini kita mau lepaskan sebuah pengampunan. Dan kita minta sungguh-sungguh untuk semua yang menyakiti Israel jasmani. Supaya perang ini dihentikan. Dan sesudah itu kita akan berperang. Kita akan berperang untuk atas gunung, sandang dan pangan. Supaya tidak terjadi kelaparan, supaya tidak terjadi perang atas bangsa-bangsa.